Oh di play ternyata geus. Geus. Sok. Naon Mang? Naon? Episode 2 kan? Episode 2. Episode 2 ngebahas One Piece di podcast Mamang. Berarti anu geus dijanjikeun minggu kamarinya. Ya betul. Bakal ngabahas perjalanan S Blue Saga meureun Mang. Ya, betul. Sok. S Blue Saga di anime. Oke kita ngebahas Is Blue Saga. Is Blue Saga, tapi Is Blue Saga siga nama bakal di 2 partkeun Mang. Bakal di part pertama episode ini, selanjutnya bakal buat part 2. Jadi kita bahas perjalanan si Luffy dan teman-teman lainnya, dan teman-teman yang ada di Is Blue Saga sampai Sanji berarti. Kita yang bahas. Belum tahu dulu Mamang Is Blue Saga geng itu Luffy, Usopp, ya. Zoro, Enggak. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji. Yang sebelumnya kita bahas tuh karakternya, karakter, inspirasi karakter dan lain sebagainya. Yang belum nonton, yang belum dengerin bisa nonton dan dengerin dulu di episode sebelumnya. Nah untuk sekarang kita bahas mulai dari perjalanan Luffy. Luffy dulu. Memulai perjalanannya untuk menjadi Raja Bajak Laut lainnya, untuk mendapatkan One Piece. Tapi dari point of view anime dan juga manga. Oke. Jadi sekarang mungkin kurang bagi-bagi memang. Mangson point of view secara anime. Udah pasti nonton lah ya. Pasti nonton animena. Terus orang point of view dari manga gitu. Dan nanti mungkin teman-teman kita coba bahas juga sedikit mengenai live action ya. Oh iya. One Piece live action, karena itu juga ngambil ceritanya dari Is Blue Saga. Dari saganya Is Blue. Oke, kita mulai dari perjalanan Luffy. Sang kapten. Ya, mungkin yang udah nonton dari RCTI ya, dari TV. Pasti awalnya si Luffy itu dari gentong kan? Gentong diangkat sama anak buahnya Alvida. Tuh. Terus kebuka lah. Terus ketemu sama si Kobe. Nah, kela sebelum manjang. Karena itu teh orang nggak tahu ada beberapa versi atau enggaknya. Cuman yang orang tahu mah yang ngangkat si Luffy itu bahkan bukan dari anak buahnya si Alvida. Oh, bukan itu, Mang. Bukan. Tapi dari kapal pesiar, di kapal pesiar tersebut aya si Nami. Iya. Benar tuh. Si Nami teh masih kena pakai bengker nu hitam. Bukan nyamar. Iya, nyamar jadi pencuri gitu. Nah, kita ambil perbedaannya aja dulu lah ya. Karena buat dulur-dulur Mamang yang juga ngikutin mungkin belum pada tahu Mang sebenarnya mah apakah anime dan manga tuh plek sama atau enggak ada perbedaannya. Dan ternyata setelah kita perhatiin mah ternyata mah ada bedanya. Coba menurut Mangson musuh pertama si Luffy nih. Musuh pertama Luffy bajak laut gitu. Musuh bajak laut pertama Luffy tuh menurut Mangson saha? Alvida lah. Alvida. Oke. Alvida yang gendut. Karena di animenya pun seperti itunya. Alvida. Oke. Tapi lamun buat kita yang udah pada anime. Dari manga. Betul. Buat kita yang udah baca jauh di manga mah sebenarnya mah bukan Alvida Mang sebenarnya. Oh, bukan. Kalau kita mau ngambil tema bukan tema. Lain. Topiknya tuh musuh pertama yang di hadapan Luffy gitu ya. Yang di hadapan Luffy tentu bukan Alvida menurut orang mah, tapi Blue Jam. Buat teman-teman, buat dulur-dulur Mamang yang udah baca mah pasti tahulah Blue Jam. Blue Jam teh yang bajak laut, yang ngebajak kerajaan Goa. Ya betul, yang anu nyiksa si Luffy, si Sabo jeung si S lah kecil. Nah, lamun kita ngikutin timeline mah sebenarnya musuh bajak laut pertama yang dihadapin Luffy mah si Blue Jam kan, karena masih kecil lah si Luffy oge. Ya itu sebenarnya bajak laut kan. Kalau penjahat mah si Higuma karena masih kecil. Nah itu mah sebenarnya cuman intermezzo lah ya. Intermezzo dikit lah buat pembahasan episode kali ini. Nah kita mulai dari si Luffy naik gentong. Itu nggak ada perbedaan jauh sih sebenarnya. Cuman bedanya mungkin Mang kalau di manga mah chapter pertama tuh mulai pembahasannya tuh Luffy yang waktu di bar sama si Seng. Barnya Makino yang masih kecil. Jadi kan lamun di anime mah itu tuh episode barha gitu, episode 2 atau episode itu menjadi flashback. Jadi flashback. Nah, kalau di manganya mah kita tuh langsung disajiin tuh bukan legendary scene-nya dari Roger.
anu mau dieksekusi. Nah udah gitu teh langsung lanjutnya teh cerita antara Luffy dan Shanks di bar Pusa Island, di barnya Makino. Langsung lanjut ke sana baru nyeritain Luffy anu gentong gitunya anu naik kapal eta tersebut, kapal kecil. Nah gitu. Mungkin ada perbedaannya mah di awalnya seperti itu. Jadi mungkin di mixnya. Jadi anu sebenarnya mah di awal rada diakhirkeun meureun di anime mah gitulah sebenarnya mah. Dan mungkin yang jadi bahasan selanjutnya mah ke live actionnya. Kalau live action mah kan kita diperlihatkan si Luffy-nya ngobrol sama betul. si burung, Newsku. Newsku. Si burung koran. Terus ada gelombang masukkan ke gentong. Betul. Ada gelombang kayak gelombang pasang gitulah ya. Tapi kalau di di anime mah kalau nggak salah dia tuh kelaparan sampai nyari makanan ke gentong kalau nggak salah Mamang. Si Luffy. Iya, ke gentong. Tapi tetap si kapal nanti kan bocor. Oh iya. Sarua. Iya. Cuman menurut justru bagusnya live action tuh perpaduan dari mix antara manga dan anime. Ya, jadi awalnya dulu speech Roger yang mau dieksekusi itu identik sama manga sama terus part selanjutnya tuh scene selanjutnya Luffy langsung yang di anime. Yang kayak di anime langsung naik perahu itu gitu boat. Nah, itu perjalanan awal Luffy mah kesananya mah sama lah nya. Ngelawan Alvida terus ketemu sama Zoro bukan ketemu. Nyari rekan kan? Nyari rekan, iya betul. Nah, itu juga sebenarnya mah jadi ada perbedaan juga nih antara anime sama manga tuh, antara Naminya. Anime Nami itu masuk di ceritanya tuh antara anime sama manga tuh agak ada sedikit perbedaan juga gitu. Dan termasuk di live action juga sedikitnya mah mix lah ya, itu teh rada beda soalnya langsung si Namina teh langsung ikut. Enggak biasa anu ketemu ku si Bagi gitu, anu ku anak buah nasi Bagi gitu. Oh iya. Anu terombang ambing di lautan kayak gitu. Nah sebelum jauh nih Mang, sampai Alvida sampai pertarungan awal Luffy di awal cerita gitu. Aya tuh pertanyaan dari Mangson anu bisa dibahas lah, enak dibahas tuh. Mungkin pertanyaannya mah itu Alvida dapat buah supa itu dari buah supa kan? Dari mana? Sampai bisa langsing gitu. Apakah dengan memakan buah setan langsung perubahan drastis ke tubuh atau enggak kan? Kan enggak juga. Menarik sih. Menariknya tuh sebenarnya mah buahnya teh di mana? Bener tuh. Bener. Sedangkan lautan es blue lautan terkenal, lautan paling lemah kan. Orang coba jawab. Kan ini mah podcast One Piece di podcast Mamang mah semuanya teh berdasarkan ari cek urang mah kan bener tuh. Jadi nggak usah di secara serius juga, tapi lamun benernya alhamdulillah mun teu ge nya kumaha deui. Dan dulu Mamang kalau punya pendapat bolehlah ditulis di komentar juga. Cuman lamun menurut orang Mamang justru Alvida tuh mungkin bisa jadi ngarompak di bajak laut lain anu emang udah punya buah supa-supa. Gini Mang. Terakhir Alvida, scene Alvida teh kan ditembak di Bajoka aku si Luffy kan langsung hilang. Di Bajoka atau di pistolnya? Di Bajoka kalau salah. Atau di kan dua gitu kan. Terus udahlah hilang lah. Ketemu lagi kan sama Bagi. Pas mau ke betul. Kan. Udah bentuknya udah beda kan. Nah, di situ berarti kan perjalanan kalau dihitung timeline itu bisa nyampe berapa hari atau berapa minggu ya? Orang bingung lah mau ngebahas timeline. Soalnya kadang singkat, kadang sepanjang gitu. Tapi lah mau ngambil gini, tadi Mangsen nge-mention bahwa sebenarnya mah East Blue tuh lautan terlemah kan. Betul itu, dan emang udah dikonfirm juga kan. Nah maksudnya teh, tapi meskipun lautan terlemah, kita bisa ngambil si S Mang. Ayo namun tadi nanyakan, kita melipir dulu ke si S-nya, pasti udah pada tahu lah si S teh sahanya. Nah, kalau Mangson tadi nge-mention si Alvida tuh buah setan itu di mana gitu. Soalnya East Blue wae itu lautan terlemah. Tapi meskipun East Blue lautan terlemah, belum tentu tidak menjamin buah setan dong di lautan East Blue, bener tuh. Karena kalau kita udah baca, kalau buat dulur-dulur Mamang yang udah pada baca novelnya S chapter 1 khususnya yang udah dibuat jadi komik, si S juga sebenarnya mah punya buah setannya tuh di mana Cik? Dari East Blue. Logia padahal.
Itu tuh dari S10 mang nya sama si Dus. Saya ingat orangnya buat dulur mamang mun orang salah tolong koreksi. Anu terjebak gara-gara oke jadi terjebaknya tuh di salah satu pulau ngaranna tuh Pulau Siksis dan sebenarnya menariknya di live action tuh Pulau Siksis tuh aya muncul. Wah, kemunculan di live actionnya kita berbicara live action dulu. Di live action kemunculan pertama Zoro anu diserang ku Mr. Seven eta teh Pulau Siksis. Anu ngepenggal anu si Zoro nganyalakeun lilin eta teh Pulau Siksis. Kalian bisa nonton ulang lah itu. Nah, kalau di dunia One Piece versi animenya gitunya si anime dan manganya bener si Zoro tuh emang udah diincar juga sama Baroque tuh dan tapi nggak diceritain di mana pulaunya. Nah, pulau Siksis yang muncul di live action tuh kalau di manga mah ka-mention teh aya di chapter 1 novel S. Anu menceritakan tentang perjalanan S menjadi bajak laut. Nah, S tuh punya buah merah-merah, dapat buah merah-merah tuh di Pulau Siksis. Dan eta teh urang baca mah saingat urangnya eta teh ayana oge di East Blue. Tapi kan semuanya buah setan emang pakai peti. Bener. Betul, bener. Kan, gomu-gomu aja kan dibawa dari Grand Line kan, dari Seng kan, bener. Betul. Pastilah jarang muncul, pasti jarang kan lah muncul mah. Jadi maksudnya teh asa moal mungkin lamun muncul di East Blue mah bener. Kalau itu mah kalau dari dibawa dari luar lautan East Blue ya pasti kan. Ya mungkin itu bener ya. Soalnya itu kemungkinan bener soalnya si SOG da dinu peti eta teh. Lain dinu pohonna langsung gitu. Jadi kemungkinan emang dibawa dari luar East Blue, masuk East Blue dan dapatnya di East Blue gitu. Dan mungkin si Alvida pun sama. Kasusnya kayak si S, kayak si Luffy. Buah nama teuing di lautan mana ayana atau terlempar ke pulau kosong gimana punya sih mungkin tapi lamun kita mau nge-compare ke kasus Luffy dan si S dua-duana aya di nu peti meskipun itu sama-sama dapetinnya di East Blue gitu si Luffy makannya di East Blue si S juga di East Blue pasti meureun si Alvida ge dapat nangge pastilah beureunya setujuna di nu peti lah nya tapi di pulau yang lain atau jadi harta karun lah sedangkan yang namanya buah setan kan bisa jadi harta karun paling mahal kan? Ya, tuh. Si bagi aja mau ngejual kan itu bara-bara nomi. Oke, beres nih Alvida. Kita lanjut beres. Masuk ke ceritanya Zoro heula mah. Zoro teh. Nah, kalau antara manga dan anime mah Zoro teh enggak terlalu beda mang. Pertemuan sama si Luffy sama si Zoro tuh sama-sama di Marine Base anu dipimpin ku si Morgan. Ada hal yang menarik enggak di pertemuan antara Luffy dan Zoro gitu? Paling ini pertanyaan yang paling lama emang ya. Asal usul Zoro kan. Oke. Setelah ada Wano kemarin, udah disinggung kan kalau ada warga Wano yang pergi dari Wano ke lautan. Oke, berarti bentar. Kita perjelas dulu ke dulur-dulur mamang bahwa kita mau ngebahas menariknya tuh Zoro-nya nya. Kan tadi mah kita teh di awal chapter ngebahasnya tuh tentang Alvida ayo Luffy nama tepatnya dibahas lahnya udah jelas. MC lah dia mah. Ada nama kita ngebahasnya Zoro berarti di khususnya di asal usulnya gitu. Oke, sok Zoro. Coba asal usul Zoro. Berarti kan udah tahu kan dari Wano kan. Nah, kenapa bisa nyampe di perguruan si Kuina? Di East Blue oke kan. Padahal Wano ayana di New World bahkan bukan di Grand Line deui. Pernah kan diceritakan ada beberapa orang Wano lah, tahu nggak berapa orang mang itu mang yang dari Wano ke Oke, teruskeun heula. Soalnya eta urang pernah maca. Ke situ kan ke East Blue. Betul. Mendirikan desa kan? Iya. Nah, apakah orang tuanya Zoro itu menitipkan ke perguruan bapaknya si Kuina atau emang ini mah tetap warga Wano udah aja lah ditampung aja gitu mang. Ari menurut orang deui nyada balik deui podcast One Piece podcast di podcast mamang mah cek urang mah. Nah, jeung deui ieu mah emang pake bukti nyata mah. Sejauh kalau ada bukti dan kita udah baca mah kita pasti pakai bukti. Lamun eueuh mah nya berarti kumaha urang cek urang. Nah, yang sejauh yang orang baca mah pernah dibahas tentang silsilah keluarga Zoro tuh ada di SBS di SBS chapter 105. SBS chapter enggak chapter volume 105 berarti.
buat dulur-dulur mamang yang belum tahu SBS itu apa, jadi ada suatu kolom di komik One Piece itu yang disediakan oleh Oda ya untuk menampung pertanyaan-pertanyaan dari para penggemar. Gitu. Dan langsung dijawab sama Oda. Nah, di SBS volume 105 itu tuh Oda tuh ngajelaskeun Mang di situ tuh bahwa silsilah keluarga Zoro. Jadi baheula nah Mang 5 ieu teu naonnya rada manyang oge. Hampura dulur-dulur mamang dengerin, jangan tunduh kalian teh. Ilmu One Piece guys. Kamu anu penggemarna Zoro mah. Betul. Harus tahunya tentang Zoro. Nah, jadi Mang singkat nama dulu dari Wano tuh 55 tahun yang lalu teh si Shimotsuki Kouzaburo. Ieu na teh. Shimotsuki padahal sama Shimotsuki na teh. Nah, 24 orang lainnya berarti aya 25 orang ti Wano teh keluar ninggalkeun Wano mah. Ieu dina SBS-nya sajauh anu orang baca. Nah, 3 tahun kemudian diceritakeun teh nepi ka East Blue. Nyampe lah di East Blue si 25 orang yang dari Wano itu tuh migrasi lah. Iya. Dah hayang meureun pengen keluar kan dari Wano mah negara tertutup kan. Jadi pengen lihat dunia tuh seperti apa. Nah, setelah 3 tahun perjalanan tuh nyampe lah ke East Blue. Dan pas di East Blue teh eleh gelut oleh Shimotsuki. Betul, oleh sekelompok bandit gunung. Kalau salah tolong koreksi kan ya sejauh anu orang tahu. Nah, eleh lah di East Blue eta teh ku sekelompok bandit gunung anu nyerang desa. Nah, lalu 10 orang di antara teh mutuskeun untuk tinggal menetap di East Blue eta. Urang enggak tahu nama pulaunya apa. Cuman yang pasti di East Blue dan menetap si 10 orang eta mah. Lalu kemudian mendirikan desa Shimotsuki. Si anu 10 orang eta teh berarti nyesa berapa? 15 orang kan. Nah, jadi anu si 10 orang eta mah dengan mendirikan klan Shimotsuki itu kelak ke hareupna teh diketahui nanti sebagai nenek moyang dari si Zoro. Salah satunya. Nah, Roronoa Zoro oge si itu mah klien Shimotsuki kan. Betul. Berarti 25 orang itu termasuk klien Shimotsuki, berarti ada yang lain pasti. Cuman anu kan ada beberapa lah ya yang udah kita ketahui klien di Wano tuh. Nah, salah satu nanti Shimotsuki dan si 10 orang yang mendirikan desa anu menetap eta teh mendirikan desa tuh namanya desa klan Shimotsuki. Karena sejauh yang kita tahu mah aya gambarna guys, kalian juga bisa searching bahwa si Zoro juga kalau ditarik ke atas mah dia punya darah Shimotsuki sama kayak Kuina. Nah, yang menarikna di dia teh kan 10 orang tah. 10 orang menetap bikin desa klan Shimotsuki. Sesana ka mana, Mang? Soalnya kan aya 25 ya. Meskipun mungkin pas gelut eleh ku si bandit teh aya nu eleh, mungkin aya nu maot. Anu mati lah. Tapi mungkin enggak ada yang nyisa gitu dari 25 tuh atau mungkin ada yang menetap di pulau lain, Pulau Shimotsuki tapi di East Blue tapi ya mungkin. Jadi kan 10 yang menetap. Mungkin gak ada kemungkinan kan yang lainnya tuh. Ada mungkin juga ke Green Line mungkin Mang. Ya mungkin apa intinya mah misal lah maksudnya tuh kan gak ada kemungkinan bahwa si 25 orang itu tuh karena anu menetap 10 anu di sana mungkin nyebar deh di tempat lain. Mungkin aya 2an di dia, 5an di situ gitu-gitulah. Nah, anu jadi pertanyaan orang justru anu menarikna apakah di antara di luar yang dari 10 orang anu menetap itu teh aya teh sih yang jadi nenek moyangna Kuina Tashigi. Kenapa Tashigi? Karena kita tahu Tashigi sama si Kuina teh tinggal banget lagi mirip. Apakah sebenarnya mah aya ikatan darah meskipun jauh sepupuan lah pasti. Kalau sepupu juga enggak kayaknya. Cigana mah akiti gigir lah. Mun bahasa Sunda mah buat dulur-dulur mamang aya patali duluran meureun. Aya patali dulurna saaki mah meureun sanini intina mah satu nenek moyang. Karena menurut orang cukup yakin sih pasti Tashigi jeung si Kuina teh mungkin mah aya patali darahna gitu. Jeung di aya sama-sama suka pedang. Mirip kan geus puguh mirip nama sama-sama suka pedang. Nah gitu. Jadi maksudnya teh cocok logi mah guys. Apakah ada hubungannya tuh Kuina sama si Tashigi gitu di darah leluhur mereka gitu. Ada satu turunan yang sama menurut. Betul. Jadi lamun tadi balik deui ke pertanyaan Mang Son mah apakah si Zoro teh dititipkeun atau enggak tahu orang jujur. Tapi lamun bisa wae emangnya. Iya, soalnya lamun dilihat dari silsilah Zoro pun sama punya darah Shimotsuki gitu.
salah satu dari bapak mun teu salah si Motsuki teh si Joro teh. Jadi si Motsuki teh paling luhur namanya yang kita tahu teh siapa? Si Ryuma. Gitu. Lanjut Mang. Aya deui teu pas di Marian Base eta tentang Joro. Udahnya pertanyaan. Soalnya mungkin kalau kita kilas balik dikit ke live action mah itu tuh Marian Base itu teh aya di chapter di episode 1. Dan menurut orang bagus, menurut orangnya. Menurut orang pribadi itu bagus. Dari fightingnya bagus, cuman anu rada lebarna teh eta sarung pedang nasi Joro kan bengkok. Nah, itu mah baelah nya minor. Editing mengeditnya maaf. Terus pertemuan teh disingkat pisan gitu. Pertemuan 3 karakter utama teh antara Joro, Luffy, si Nami teh. POP-na kan antara manga, anime. Betul. Kan. Karena disinggung ada live action. Ikonikna asa kurang Mang. Ikonik Luffy ngomong ke Joro ngajakna Mang. Pas di live action nya. Betul. Karena meureun dipadatkeun terus meureunnya budget meureun kan. Jadi ya mungkin seadanya seperti itu. Di anime Mang Joro bener-bener. Jadi emang tuh lumayan chapter nanti menang seberapa chapter sih Joro teh 2 atau 3 gitu. Eta teh di Marian Base teh. Oke, itu Joro, kita di Marian Base, kita lanjut maju belum ke ini sih ke Nami, tapi kalau Nami kayaknya belum ke Nami. Harusnya Nami karakter yang ketiga kan Nami, tapi Nami di setelah Sanjinya itu mah pertarungan utamanya, tapi kan secara ofisial Nami tetap ketiga. Nah maksud orang teh maju ke cerita selanjutnya tuh berarti masuk ke pulau anu aya si bagi teh pulau naon teh? Orange Town. Orange Town. Bukan pulaunya kota. Nu aya si Chow. Nah, anjing itu Mang. Didinya aya nu menarik teh nya Mang kela. Kita bahas per kota we maju cik aya nu menarik teu. Mun teu mah kita lewat. Bagi. Menarik di nu Orange anime nih. Orange Town-nya si Bagi ya. Bagi teh Mang belum disinggung anak buah Roger Mang. Emang di anime Gus? Di manga? Eta di anime. Di manga eta. Menurut manga henteu. Soalnya pas di nu anime mah kan aya flashback-an. Yeah. Pas anu si Bagi teh. Betul. Anu kus jeung si Seng. Iya cenah topi teh. Seinget orang ya anu apa lihat topi teh. Henteu tah. Ya orang bisa ngadebat sainget urang mah henteu justru dina anime ge. Da ada henteu Mang. Henteu kieu. Urang asa apal anu make topi ieu. Betul. Flashback-an. Kasih Seng. Betul. Nah, di situ emang teu dijelaskeun sebagai natunya lah anak buah bajak laut sahana Mang. Tapi lamun disinggung asa inget ya topi saha, menurut orang mah itu justru ke si Seng. Karena topi itu ke si Seng. Dan emang gitu sih. Seinget orang mah belum ada mention bahwa si Bagi teh anak buah Roger kan? Gitu belum. Seingat orang mah di manga maupun di anime belum ada informasi tentang itu. Jadi masih kan poek. Nah menurut orang justru yang menarik itu karakter minor lah di eta teh gitu. Kayak Kabaji, Richie, Mochi, Moji bukan Mochinya. Terus si Chow. Lamun kadestak karakter minor eta keur anime bukan anime pertama fighting anu ditontonnya. Nu unik itu Mang, nu unik fightingna. Iya. Pas eta Orange Town Mang. Nah, si Kabaji pakai roda. Iya. Si Richie pakai tematiknya sirkus. Betul. Soalnya sirkus tapi dibikin fight di mix jadi fighting gitunya. Oke. Itu mantap. Betul. Soalnya si Kabaji kan pakai roda sepeda roda satu. Pedang di kanan. Si Moji mah pakai si Richie-nya naik singa anu identik dengan sirkus. Oh iya betul. Gitu. Cuman kalau dari segi cerita mah nggak ada beda, nggak ada terlalu jauh bedanya si antara manga dan anime. Cuman mungkin di live action rada beda soalnya si nggak terlalu diceritakan sama persis kayak di anime. Kan Coco itu di anime paling sedih. Iya, cukup menguras lah ya anjir, cukup menguras. Meureun lamun ayeuna geus gede ditonton ieu bakal ngurucuy panon sekarang Mamang. Meureun. Ya. Bisa jadi. Emang baheula mah keleutik berasa sampai aja. Asal nonton lah dulu mah. Oke.
Lanjut berarti setelah Orange Town kita masuk ke Usopp, Mang. Nah, untuk Usopp aya nu menarik oge, Mang. Didinya ge aya beda, Mang. Nah, antara anime dan manga seingat urang. Menurut Mangson ya, di anime kita tuh sebelum ke Usopp tuh sebelum atau sesudah kan ada karakter yang namanya Gaimon. Buat teman-teman yang cuman nontonnya live action pada nggak tahu mungkin saha Gaimon. Soalnya nggak ada Gaimon di live action. Cuman mungkin kalau Easter egg anu munculkeun secara saliwat mah mungkin aya si Gaimon, tapi orang teu nyadar sih sebenarnya di live action mah. Cuman buat teman-teman yang cuma nonton live action nggak ada tuh si Gaimon tuh. Nah menurut Mangson secara point of view di anime, apakah Gaimon itu setelah Usopp atau sebelum Usopp? Setelah Usopp mah. Nah beda. Jadi ke Usopp dulu kan, gini beres-beres. Oke, anime dulu. Sirup kan, Usopp-nya di Syrup Village. Sirup. Langsung kan itu bisa masuk ke pilar tuh, kan? Itu masuk pilar kan? Langsung ke Goemon Mang, ke pulau yang ada si Goemon. Oh berarti si Usopp dulunya? Di anime mah. Beda. Justru di manga mah sebelum Usopp tuh Gaimon dulu. Oh, jadi belum bawa si Mary Mang ke? Belum. Jadi Jadi ke pulau naon sih ngaran si Gaimon tuh ya? Lupa urang. Pokoknya hewan-hewan aneh. Hewan-hewan campuran. Nah, itu tuh cuman bertiga, enggak ada Usopp. Oh, Zoro, Nami, Luffy gitu. Tapi tetap kan bahasannya sama anime jeung manga. Bahasannya mah tetap ya harta karun kosong. Harta karun peti kosong. Dan itu kalau kita bedah juga sebenarnya bisa nyambung ke chapter-chapter terakhir kita ya. Sama yang ada Pigarland itu buat dulur. Oh iya benar. Tapi nantilah kita bahas selanjutnya mah. Nah, itu tuh Gaimon dulu Mang sebelum Usopp tuh. Nah, itu buat dulur-dulur Mamang yang tidak memperhatikan. Berarti bedanya ada bedanya. Manga. Tapi sebenarnya mah enggak terlalu jauh. Untuk maksudnya enggak terlalu ngaruh ke cerita mungkin gitu. Oh iya. Tapi tetap ceritanya mah. Iya. Dan untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya apakah si Gaimon itu tuh filler kanon atau enggak? Jawabannya kanon. Itu soalnya ada di manga. Sama di anime. Di anime udah pasti gitu. Filler. Dan itu bukan filler. Kalau di anime kan serasanya tuh itu tuh filler gitu. Buat ngisi-ngisi kekosongan gitu untuk tapi intinya mengejar ketertinggalan. Di manga ya kan? Enggak, di manga ada dan itu tuh udah dipastikan kanon karakter Gaimon itu. Oh, jadi bedanya gitu. Oke, setelah Gaimon kita masuk ke Usopp lah ya. Kita ngikutinnya alur manga dulu. Kan ke Usopp. Nah, di Usopp Mang, cerita di Usopp. Flashback dikit nih. Usopp teh gimana? Coba ceritain Cek Mangson. Ternyangka Mang tah budak. Nah, penembak gitu. Oke. Anaknya Yasop disinggung kan? Betul. Disinggung sama si Yasop sama flashback si Luffy kan. Kalau mau jadi bajak laut ajak anakku juga kan gitu kalau nggak salah. Urang teu inget ya ngeliatan. Sama gitu Mang. Di anime memang gitu. Orang boga budak seumuran mana ya kasih Luffy gitu. Oh iya. Mau itu mana? Nah, menariknya yang jadi perbedaan juga antara manga anime dan live action tuh, di live action tuh Luffy tuh nggak tahu kalau Usopp anaknya Yasop. Soalnya pas Usopp bilang bapak orang gila bajak laut guys gitu. Saha ngaranna Yasop cek si Usopp teh. Oh mana teh anaknya Yasop. Nah Luffy gitu. Tapi kalau di anime atau di manga, Luffy tuh udah tahu dari awal bahwa Usopp itu tuh anaknya Yasop karena Luffy pernah ngobrol sama Yasop dan Yasop udah nyebutin bahwa punya anak. Betul yang kata Mangson tadi. Punya anak namanya Usopp dan seumuran sama Luffy gitu. Itu salah satu perbedaannya. Nah, kira-kira di Usopp kita mungkin kalau ngebahas terlalu jauh di apa sih Usopp teh sih? Syrup Village. Terlalu panjang durasi juga kayaknya nggak cukup. Kita persingkatnya gini, ada nggak menurut Mangson pertanyaan yang menarik gitu di aknya si Usopp di Syrup Village itu tuh yang kira-kira naonnya jawabannya gitu, ada nggak sih? Paling itu perjalanan si siapa lah penjahatnya Kapten Kuro. Oh iya, Klahadore, Kapten Kuro. Iya, kumaha. Es Blue kan di Es Blue. Betul. Disinggung sama si Morgan, pernah dikalahkan sama si Morgan. Itu teh benar-benar dikalahkan si Morgan atau enggak, Mang? Oke. Udah segitu? Enggak. Terus sedangkan kan ada kedepannya dihipnotis kan? Saha teh? Si Morgan sama si anak buah si Kuronya. Si Janggo. Betul. Kalau di mix lagi ke live action kan nggak nyambung. Janggo nggak ada kan? Betul. Ini mah. Oh, nyambung nanti disambungkan ke live action maksudnya. Iya. Gitu. Oke. Pastilah anime sama manga kan nggak beda jauh kan? Iya.
Menurut orang menurut orang pribadinya kayak menurut Bang Son. Menurut orang salah satu plot hole atau kekurangan di live action tuh itu menurut orang mah. Karena di anime dan manga, khususnya di manga mah jelas bahwa Django tuh punya cover story-nya sendiri, guys. Buat teman-teman tuh. Penting. Bahkan mungkin kalau nggak disebut penting juga, nah tuh bisa sampai punya cover story-nya sendiri. Secara notabene cover story teh kan lumayan tuh sababaraha chapter tuh ada masuk gitu. Di ke cerita kanon kan? Betul, kanon itu tuh termasuk cerita utama. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan Mang Son. Apakah benar dikalahkan sama si Morgan? Sebenarnya itu udah dijelasin di anime saya ingat orang. Soalnya itu tuh jadi sekelompok marin tuh kalah sama bajak laut Black Cat Pirates, terus setelah itu tuh si Kapten Kuro tuh punya niatan tersendiri gitu. Emang bukan pensiun dari dunia bajak lautnya, tapi pengen punya kehidupan yang lain lah. Dan dia teh ngambil salah satu anak buahnya untuk selama dalain marin. Dihipnotis lah ku si Django. Nah, dihipnotisnya tuh kamulah Kapten Kuro gitu-gitu lah intinya mah. Dihipnotis. Nah, setelah itu tuh satu lagi yang dihipnotis teh dari marinnya. Dan kebetulan itu tuh si Morgan. Si Morgan. Morgan, ya. Betul, dihipnotis lah. Morgan maneh anu ngelehkeun anu nangkep si Kapten Kuro tuh. Dihipnotis gitu. Jadi si Morgan sampai ke ayeuna ge ngaku-ngaku bahwa dialah yang mengalahkan Kapten Kuro tuh. Padahal sebenarnya mah henteu, dan itu tuh hasil kerjanya si Kapten Kuro sama si Django lah. Nah, yang disayangkan tuh padahal karakter di live action karakter Django itu tuh sebenarnya mah karakter menurut orang ya cukup penting sih, khususnya di Aketa mah, karena dia punya ke plot juga punya pengaruh gitu ke ceritanya tuh. Iya, punya cover story sendiri. Nanti kita bahas untuk cover story-nya guys ya. Dulu Mamang kita bahas khusus cover story yang ada di One Piece di episode selanjutnya. Iya, episode selanjutnya mungkin pokoknya episode khusus ngebahas tentang cover story. Nah itu. Jadi balik lagi ke si Django, nah itu salah satunya memang justru plot hole atau kekurangan di live action tuh Django. Karena menurut orang Django tuh kan lawannya Usopp itu. Usopp kan lamun di live action mah ngelawan saha coba. Enggak ada gelutna kan. Itu musuhna lah gitu. Itu tuh kan lawannya Usopp si Django itu tuh. Nah itu menurut orang sih seperti itu. Kalau menurut Mang Son sih kumaha si Django. Django karakter hebat Mang. Figurna ge aya figurna. Pertama kan anu bukan ngebunuh. Tapi kan kalau di live action si Mary mati kan. Oh iya si Mary mati. Oh iya punten kaburu poho urang. Nah di live action tuh diceritakan si Kapten Kurona tuh kabur hungkul geuning iya. Di lautan tuh. Ari di anime ge sama sebenarnya mah. Cuman disayangkannya tuh backstory-nya gitu. Backstory-nya si Kapten Kuro. Baik dia ke Django-nya. Django yang bukan ngebunuh, yang melukai si Mary kan. Django. Terus yang ngebuat desa obrak-abrik kasih Django. Betul. Yang memberitahu ke si Usopp ada orang aneh. Oh iya, yang dimaksud itu Django. Betul. Dan terakhir mungkinnya untuk episode ini yang jadi kekurangan tuh itu 3 bocil anak buahnya Kapten Usopp. Si Carrot, Apple sama Onion. Sama si Onion itu tuh kan sebenarnya dia juga ada di cover story mereka tuh. Jadi punya ceritanya sendiri gitu sama si Kaya. Kalian tahu nggak Kaya tuh jadi apa sekarang? Dokter. Cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Jadi kita tahunya juga itu kan adanya di cover story ya. Jadi balik lagi sekali lagi kita juga nanti akan bahas cover story-nya di episode khusus tentang cover story. Nah untuk terakhir Mang, bukan pertanyaan terakhir. Sebelum kita masuk ke 2 karakter terakhir di East Blue Saga, yaitu Sanji dan Nami. Sebenarnya Nami harusnya udah kebahas ya, tapi kan karena final battle-nya ada di Arlong dan itu di akhir East Blue Saga, jadi nanti kita satuin sama Sanji. Dan kita akan bahas di episode selanjutnya. Nah untuk episode ini terakhir pembahasan kita mungkin menurut Mang Son, pertanyaan dulu ya, nggak apa-apa lah ya pembahasan ini mah. Nah menurut Mang Son, kan barusan kita udah bahas tuh 3 karakter di awal cerita itu tuh udah 3 lah ya. Iya. Ada Luffy udah pasti, tapi nggak terlalu detail lah si Luffy mah udah banyak jelas lah. Kedua Zoro, ketiganya si Usopp. Nah kan dari ketiga karakter kita. Nah ketiga karakter One Piece yang udah kita bahas barusan tuh punya
punya Big Boss. Ya, punya Big Boss lah nya, punya lain raja. Musuh utamanya lah di setiap arc mereka. Luffy mungkin awal perkenalan mah ngelawan Alvida. Zoro di awal perkenalan ngelawan Morgan. Musuh utamanya tuh, dan si Usopp Kapten Kuro. Betul, musuh utamanya tuh si Kapten Kuro atau Klahadore. Nah, menurut Mangson ya, sebelum kita tutup, di antara ketiga musuh utama di awal cerita One Piece tersebut, menurut Mangson siapa yang bakal ikut andil di cerita akhir One Piece? Sebagaimana kita tahu, Alvida udah kacaritakeun deui. Morgan kita nggak tahu. Apakah ada kemungkinan menurut Mangson gimana gitu? Dan si Kapten Kuro apakah juga seperti itu? Apakah ada kemungkinan muncul lagi dan ikut andil di cerita akhir One Piece nanti gitu? Nah, gimana menurut Mangson? Menurut saya ada, Mang. Ada, oke. Siapa, semuanya kah? Atau cuman salah satu? Cuman salah satu. Saha. Mungkin yang kalau ngobrol ke depan, ke chapter sama episode sekarang, Bagi kan. Oh iya, mana Bagi itu kesebutnya kok orang belum Orange Storm, Mang. Kan itu Tenami. Ya maaf, Bagi ya kelewat. Bagi teh maksudnya gini, Mang. Alvida Bagi. Dua kan, dia bergabung, Mang. Oh iya. Cuman si Alvida yang nongol nih, Mang. Sejauh ini mah sekarang banyak. Setelah si Bagi jadi Yonko juga belum nongol, Mang. Tapi kemungkinan mah emang ikut ke Yonko Bagi sih ya. Tapi kalau dilanjut ke si Nami sama Sanji pasti ada lagi kayaknya, Mang. Betul. Musuh-musuh yang akan ngebantu Luffy. Jadi menurut Mangson dari tiga musuh utama tadi yang disebutin, berarti Alvida udah pasti bakal ada menurutnya. Ada, soalnya ikut ke Bagi. Untuk Morgan dan Klahadore atau Kapten Kuro menurut Mangson ada nggak? Morgan nggak ada, Kuro juga nggak ada, Mang. Mungkin ya. Mungkin. Dan gimana menurut dulur-dulur Mamang? Silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya, apakah Kapten Kuro terus Bagi mah udah pastilah ya. Kapten Kuro terus Morgan dan Alvida bakal punya peran penting gitu di kedepannya. Cerita kedepannya. Ya, gitu. Silahkan buat teman-teman dulur Mamang tulis di kolom komentar pendapatnya kayak gimana. Terus masukan, saran, ya silahkan pokoknya mah kita ngobrol One Piece ya di kolom komentar juga boleh ya. Terima kasih buat yang mendengarkan. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Minggu depan.